Saya selalu berpikir, apa yang akan saya kerjakan setelah saya stop bekerja. Saya ini hitung-hitung ya dengan negara-negara kecil ini mungkin sekitar 80-90. Ke negara yang mempunyai 4 musim, itu mulai adrenalin kita terpacu. Hunting saya waktu itu yaitu di mana ada jalan, di mana ada kereta api, di mana ada pabrik gula, pasti ada mobilnya. Ya, nama saya lengkapnya Hartawan Secodiningrat, tapi orang taunya dari waktu kecil dipanggilnya Hauke. Nah, memang dari kecil itu saya hobi otomotif dan selama perjalanan hidup saya ini ada 2 otomotif yang saya tekunin, yaitu merestorasi mobil-mobil klasik dan saya mengadakan overlanding dengan journey. Pertama di dalam negeri dan sekarang ke mancanegara. Saya selalu berpikir, apa yang akan saya kerjakan setelah saya stop bekerja. Nah, akhirnya saya ngambil satu decision, yaitu saya harus tetap stay di otomotif, yaitu mengendarai kendaraan untuk keliling dunia. Keliling dunia itu memang obsesi saya waktu saya kerja otomotif. Itu sebetulnya kan orang waktu pertama itu hanya melihat di YouTube, wah mobil dikirim, gua bisa jalan-jalan. Tapi ternyata tidak segampang itu. Karena saya pengumpul mobil-mobil klasik, saya waktu itu punya Land Cruiser tahun 95. Dan dari koleksi atau mobil-mobil yang saya keep ini, ternyata Land Cruiser itu sudah pernah saya pakai keliling ke Indonesia 2 kali. Ya, 80% itu saya kelilingin Indonesia, kecuali Maluku sama Irian belum, karena nggak ada jalan. Nah, setelah saya mengalami trouble di tengah jalan itu, ternyata kok orang yang di Kalimantan aja, yang di Pedusun aja, lihat mesin saya itu bisa betulin. Nah, akhirnya saya mulai browsing. Mobil ini tuh dipakainya kira-kira di negara mana. Ternyata UN, United Nation, itu kalau membantu satu negara yang remote ya, yang negaranya yang tidak ada highway-nya atau sulit ya, seperti di daerah India, di Irak, Iran, di Tibet, segala macam tuh kok pakainya Land Cruiser Toyota itu loh. Nah, itu yang pertama, wah ini berarti mobil saya ini kalau saya pakai untuk keliling dunia ke daerah-daerah yang susah-susah pasti tidak masalah. Akhirnya saya tetapkan Toyota Land Cruiser tahun 95 itu saya pakai. Kedua, surat-surat pasti lah ya. Tapi setelah saya jebur ke lapangan, masuk ke dunia luar dari Indonesia, ternyata pilihan-pilihan saya yang awal itu meleset. Karena apa? Ternyata yang kita harus siapkan itu mental. Jadi mobil sama surat-surat itu hanya pelengkap. Karena mental itu nomor 1, harus di atas. Saya ini hitung-hitung ya, kalau termasuk yang saya pergi tanpa kendaraan. Karena kalau ke Tenerife misalnya, terus ada negara-negara lagi yang kecil-kecil ke Butan, itu kan nggak bisa bawa mobil. Ya, dengan negara-negara kecil ini mungkin sekitar 80-90. Semua ada 200 ya. Tapi karena saya membatasin tahun 2028, 4 tahun lagi itu saya akan kembali. Jadi saya akan nanti stay di 120 negara. Ya, sampai sekarang kira-kira 80 negara dan kilometernya sekitar 120.000 kilometer dari Indonesia. Saya sudah menghabiskan solar sekitar 25 ton. Nah, saya akan selesaikan di 2028, ini penting. Kenapa teman-teman bilang, Pak, oke kan masih bisa terus. Karena waktu saya berangkat cucu saya baru lahir. Sudah lahir 1 tahun. Jadi kalau 4 tahun lagi ini cucu saya ini umurnya 15. Jadi saya kepengennya sebelum cucu saya ini keluar negeri dikirim oleh ayahnya, saya bisa main sama cucu yang paling besar. Cucu saya 8 sekarang, waktu berangkat cuma 1. Sebetulnya kita yang dinamakan dunia itu adalah negara di luar negara kita. Kalau itu sifatnya masih ASEAN tetangga, itu nggak ada perbedaan. Ya, secara makan, iklim, segala macam itu masih belum ada perbedaan. Kita masih belum bisa membedakan atau memacu adrenalin kita. Tapi begitu sudah ke negara yang mempunyai 4 musim, itu mulai adrenalin kita terpacu.
itulah pelajaran yang awal dari saya waktu saya masuk ke Rusia itu, di Mongolia juga ya. Jadi culture ini tiap negara, apalagi yang sudah 4 musim sudah beda. Itu yang harus kita siapkan. Jadi makin hari, sekarang saya udah 9 tahun nih, dari 2014 sampai sekarang. Itu saya perlu belajar, tiap hari saya belajar. Ya culture yang menyesuaikan dengan adat istiadat. Nah sekarang di Amerika Selatan ini saya mengadaptasi. Karena antara orang jahat sama orang baik itu beda tipis. Saya harus bisa mengadaptasi. Dan ternyata bahasa yang menggunakan isyarat seperti bunga misalnya, rokok, ya terus saya sekarang bawa selendang, saya kasih selendang yang murah-murah aja, itu bisa menjadikan satu jembatan perdamaian. Di Indonesia tempat baru. Jadi yang tadinya dia itu mau jahat sama kita karena kita baik sama dia, dikasih kita kasih rokok, kita kasih selendang, ya akhirnya mereka sungkan, makanya kita dibantu. Yang penting kita penampilan tidak boleh lebih baik, tidak boleh lebih bagus dari orang itu. Jadi pada waktu saya berangkat itu persiapan saya ini nggak matang. Karena saya bingung yang disiapkan itu apa. Nah sampai di Mongol itu saya punya kendala. Karena ya ini antara spiritual sama non spiritual. Kalau spiritualnya waktu itu malam itu saya ada doa mengenai doa rembulan. Itu saya ikut mereka -4 di tengah gurun pasir. Saya satu-satunya tamu dari Asia. Mereka mendoakan apa saya nggak tahu, pokoknya itu mereka mendoakan dengan trans, kemasukan roh-roh dari arwah itu. Dan mereka juga ngocehnya juga bahasa mereka mengerikan sih kalau yang nggak tahu. Mereka main pisau segala, termasuk saya juga kepala saya ditaruh pedang segala gitu kan. Nah udah itu kurang lebih spiritual sakralnya itu 1,5 jam lah. Sampai jam 1 pagi itu dingin sekali, orang -4 itu di tengah lapang terang bulan, karena bulannya kelihatan besar dan bintangnya itu dari bawah terus gitu karena gelap kan, nggak ada sinar jadi kelihatan semua. Nah siangnya jam 10 saya mau cari air panas, katanya ada lake panas gitu ke utara. Dalam perjalanan itu saya sama teman saya dari Mongol itu bercanda, wah semalam itu ngantuk nih saya, pokoknya saya nggak percayalah dalam artinya pembicaraan tuh. Nah di depan itu pas ada lubang kecil, ban saya masuk gitu miring mobilnya, tapi saya banting ke kanan bukannya lempeng tapi malah kebalik mobilnya. Nah itu panik saya, paniknya karena saya nggak ada siapa-siapa dan waktu saya dorong kaca saya keluar tuh jaket saya sobek nih sampai kacanya tembus, berdarah-darah saya sini. Nah akhirnya saya naik ke bukit sebelah saya kiri karena saya mau lihat ada apa sekitarnya, ternyata tuh bukit itu banyak batu lancipnya, ternyata tuh kuburan semua. Nah setelah waktu saya lewat ke balik itu saya punya teman yang naik mobil satunya tuh udah hilang. Dia balik lagi setelah 1 jam. Saya salahnya satu, begitu terbalik itu mesin kan mati. Saya balikin setelah ditarik sama teman saya masukin verneleng, saya pikir saya mau dorong. Padahal itu harusnya dibuang dulu olinya karena kemasukan oli itu di headnya itu. Akhirnya nggak ampun dah, akhirnya pintu nggak bisa ditutup, saya bungkus mobilnya saya tarik. Nah waktu nariknya ini nggak ada yang bisa, akhirnya saya ada truknya saya minjem dari orang lokal situ, nggak punya bensin, beli dulu 2 liter dari motor. Jadi 40 km kejadian jam 10 saya bisa sampai lagi di lokasi kota terdekat itu jam 4 sore. Jam 4 sore tapi sama nurunin segala macam gelap akhirnya. Ya tapi akhirnya sudah terjadi, akhirnya saya sempat 10 bulan itu untuk beresin itu mobil di Mongol, bodinya saya ganti. Jadi itu kejadian itu di Mongolia, yaitu adrenalin mengenai mobil. Nah, bagaimana adrenalin mengenai keselamatan daripada manusia ini? Nah, kita ambil contoh. Saya 2 kali itu kena preman, satu di Romania, satu di Maroko. Ya, ini mohon maaf ya, karena ini bukan masalah sara atau agama. Pada waktu saya hampir dibegal di Romania, karena daerah situ kan daerah ortodoks. Jadi saya memberanikan diri, saya ngaku bahwa saya ortodoks. Dengan cara saya lah, dengan ornamen, dengan saya doa, nyebut nama Yesus segala macam, akhirnya mereka itu menyadarin bahwa saya ini orang baik gitu loh. Dilepas saya. Nah saya coba lagi itu di Maroko waktu saya itu.
Saya bukan muslim ya, tapi saya bisa mengucap kalimat syahadat. Mereka setelah saya mengucap kalimat syahadat, mereka tanya, "Are you Muslim?" Saya bilang, "Yes." "Where you from, sir?" "Indonesia." Dia peluk saya. "Welcome to Maroko." Pengalaman-pengalaman ini yang saya perlu share. Jadi kalau kita menghadapi suatu masalah di dalam perjalanan, misalnya ketemu orang bertato, orangnya keker, ajaklah ngomong baik-baik. Jangan kita takut atau kita apa. Karena mereka itu juga orang yang memang perlu, kan demand and supply. Gitu loh. Jadi antara orang yang dibegal sama pembegalnya itu antara demand dan supply. Kita kasih lihat dulu maunya, interestnya apa. Dan di Maroko tuh saya masih ingat. Orang hotel minta 20 euro untuk jaga mobil saya nggak kasih orang hotel. Saya panggil premannya yang tadi, itu saya kasih dia. Malah mobil saya sip beneran, betul sip. Kalau saya kasih orang hotel mungkin dikerjain gitu. Jadi teman-teman yang overland kemana-mana, kalau kita parkir kita khawatir, tanya preman, kepala preman situ siapa. Kita pegang premannya. Kasih makanan, kasih uang, kasih apa, kita baik-baikin gitu. Jadi ya tanda petik selama perjalanan saya ini, saya mendekatkan dengan si penguasa jalanan. Dari sopir-sopir truk, ya, dari orang-orang yang betulin jalan, dari orang-orang yang sering tukang parkir, ya itu yang saya deketin, bukan dari pejabat-pejabat atas. Karena itulah adrenalin saya ada di jalan raya, jadi orang jalan raya yang saya rangkul semua. Itu message saya itu. Saya ini selain adventure overland, basic saya itu sebetulnya merestorasi mobil-mobil klasik. Ya itu pertama awal dari passion saya terlatih di situ. Nah Indonesia itu banyak sekali mobil klasik yang terlantar. Karena orang-orang di Indonesia ini itu demand-nya terhadap barang-barang baru itu sangat tinggi. Ini kalau kita bicara sekali mengenai kebutuhan, mereka itu lebih keinginan dari kebutuhan. Keinginan yang baru. Jadi yang sudah uzur ya, menurut dia udah lama kuno itu udah dibuang-buang. Nah ini saya prihatin saya. Jadi saya melihat bahwa di Indonesia ini dari tahun 80, karena saya dari lulus Australia waktu itu ke bagian mechanical engineers ya. Saya kembali ke Indonesia, saya melihat di Indonesia ini banyak sekali mobil-mobil klasik. Waktu itu belum klasik, tapi bermacam-macam merek. Nah, akhirnya saya mencari tahu kenapa di sini banyak mobil-mobil merek banyak. Akhirnya saya nemu satu buku, judulnya Kereta Setan. Itu saya nemu di Den Haag, bahasa Belanda. Dan di situ dikupas bahwa dari 1895 Indonesia sudah mengenal roda 4. Dan ternyata merek-merek itu adanya di daerah-daerah yang menghasilkan rempah-rempah yang VOC, owner naming. Jadi di Sumatera, di Jawa Tengah yang ada perkebunan tebu. Tapi kalau di daerah-daerah yang gersang, kendaraan itu tidak dipakai. Jadi hunting saya waktu itu yaitu di mana ada jalan, di mana ada kereta api, di mana ada pabrik gula, pasti ada mobilnya. Nah itu awal daripada study saya. Nah dari tahun 1980 itu awal saya pertama membeli bangkai-bangkai mobil. Terus saya pelan-pelan saya restore. Nah dulu saya selalu mencari mobil yang namanya pre-war, yaitu mobil-mobil di bawah tahun 30-an. Ya, yang jari-jarinya pakai kayu, pakai apa. Itu saya selalu cari. Padahal saya nemunya post-war seperti Bel Air ini. Jadi tahun 80 sampai 85 ketemu gini saya nggak beli, lewatin. Mungkin udah banyak yang udah di kilo. Nah sejak 85 ke atas karena pre-war sudah susah, akhirnya saya mulai koleksi yang post-war. Masih kebagian. Dan orang nanya, selalu nanya, "Oh Moke kalau mobil tua kenapa beli terus. Karena apa? Itu kesempatannya hanya sekali. Jadi produk-produk yang hampir punah, itu kalau kita punya uang, lebih baik kita uangnya sisain buat beli bahan terus. Jangan tunggu punah. Ya ini menurut saya ini di sini nih mobil-mobil saya ini cukup unik, tapi saya tidak merasa bangga. Kenapa? Kalau dibandingin dengan luar negeri itu saya nggak ada apa-apanya.
Karena memang mobil-mobil di Indonesia yang saya temukan ini kondisinya mengenaskan semua. Karena orang Indonesia ini jauh dari negara pembuat. Jadi waktu saya temukan itu saya juga setengah mati. Belajar lagi mana yang orisinil, mana yang enggak. Karena biasanya orang sini kan melebihin dari insinyur. Ya kan, hari ini mau minta jalan, besok bisa jalan kok nggak tahu dipasang mobil apa, saya juga bingung. Lifetime durability-nya tidak terjamin, gitu, asal jalan aja. Dan itu saya hargain loh, orang Indonesia itu talent-nya di situ hargain, karena itu seperti MacGyver. Nah itu orang-orang gitu itu kalau kita lagi overland, patut dibawa. Karena apa? Kalau kita jebol di jalan, dia yang bisa ngakalin. Tapi kalau yang orang-orang yang kerja di assembling atau kerja di authorized dealer, wah dihitung dulu, diukur dulu, kagak bisa jalan tuh mobil. Jadi saya waktu mengoleksi mobil-mobil ini saya prioritaskan, waktu itu ada dua sebetulnya pembuat mobil di dunia ini yang banyak masuk Indonesia, itu Eropa dan Amerika. Ya. Tapi di Amerika sendiri itu dibagi banyak. Karena Amerika itu yang terkenal yaitu Big Three, GM, Ford, sama Chrysler. Nah, Amerika ini kalau membuat mobil itu selalu besar, ya tidak mau kecil ya, tapi tidak stabil, tapi banyak inovatifnya, macam-macam dia. Besinya kuat, berat, gitu lah ya. Istilahnya kalau dijemur 20 tahun yang lain udah pada jadi keripik, yang ini masih kuat ya. Nah, ada lagi mobil Eropa. Mobil Eropa ini lebih kecil, compact, tapi dia diutamakan ke styling, bukan ke size stylingnya. Ya, dan itu secara engineeringnya mereka lebih detail. Jadi kalau sama-sama nanti di auction ya, dengan apple to apple, mobil Eropa ini lebih mahal. Karena dia detailnya lebih bagus, lebih teliti gitu loh, lebih banyak. Cuman orang Indonesia kalau dapat mobil Eropa, dia bilang, wah mobilnya ngerongrong. Kenapa? Terlalu banyak detail, mereka nggak gampang MacGyver, nggak bisa betulin. Yang paling enak mobil Amerika, istilahnya ditiup aja pakai selang, tendang pakai kaki jalan. Tapi kalau Eropa ini susah. Makanya mobil Eropa kalau kita pelajarin ya, seperti mobil Peugeot, Renault, BMW masih lah. Yang lain-lain ini lama-lama, Opel segala lama-lama kegeser gitu loh. Karena ya itu tadi, tidak cocok dengan friendly orang-orang Asia. Jadi dua mobil dari Eropa dan Amerika ini saya punya unggulan masing-masing. Kalau Eropanya saya punya unggulan yaitu Jaguar misalnya dengan Mercedes-Benz dan BMW 328 dan BMW 327. Kalau Amerika ya yang very popular sampai sekarang ya Chevrolet. Ya Chevrolet, Bel Air segala ini, yang belakang saya kan Bel Air, semua ini populasinya paling banyak. Semakin banyak populasinya semakin murah harganya. Dan juga mobil Amerika yang saya lestarikan itu juga mobil-mobil yang pernah dipakai oleh presiden kita. Ya, mesti semacam Lincoln, Cadillac gitu. Dan itu yang secara fisik dia tidak mempunyai harga, tapi secara legend dia punya harga karena X dipakai pemimpin. Jadi kalau kita mau melestarikan mobil ataupun mau adventure overland, nomor satu yaitu kita harus bisa sabar dan kita harus bisa sumeleh, orang Jawa bilang. Menerima apa adanya dan sabar, itu dulu deh, itu dua. Ya kalau dua itu sudah kuat, otomatis mengendalikan mental gampang. Tapi kalau sumeleh itu kita nggak ada, terus kita nggak passion, kita susah mengendalikan mental. Nah, kalau mentalnya tidak bisa dikendalikan, kemana-mana khawatir. Karena rumusnya kalau kekhawatirannya itu berkurang, otomatis passionnya naik. Itu berbanding kebalik. Tapi selama kita ini passionnya ini nggak sabar, pasti khawatirnya banyak. Padahal kalau kita sumeleh, dapat syukur nggak sudah tapi berusaha, itu akan yang jadi pemenang.